Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Malam ini malam apa nih? Malam Kamis kedua. Tepatnya tanggal berapa sih? Tanggal berapa? Tanggal 13 Desember ya? Das berarti tinggal 17 hari lagi waktu kita ngumpulin duit. Kepepet tanggal 2, cepetan dah. Itu kalau tanggal 3 bukan apa-apa. Anda udah was-was ngatur duit. Ya, jadi tolong jamaah yang muda gimana Bib? Saya nggak punya duit yang muda ya kirim salam orang tuanya. Itu orang tuanya nggak punya duit, kirim salam ke kakaknya. Kakaknya punya duit nggak mau ngasih. Udah datang aja. Bingung amat sih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Karena berbetulan 1 bulan ini aneh nggak ngajar pelajaran sebagaimana biasa, melanjutkan kembali, ya. Ini dang. Nggak ada suara dalam tip. Dang. Ngantul gitu. Enggak nih udah nih. Tuh. Itu dari apa sih nih? Aneh pantangan mantul, aneh ngajar kayak mantul-mantul begini nih. Habis dari punya Lukman, sekarang jajal deh punya inti sendiri deh, ketahuan jelek penggaknya. Ini punya apa nih? Ayo deh, udah Tip, ini punya inti doang nih bagus udah. Deh segini aja bagus udah. Deh begini aja udah bagus udah. Matiin tuh, ini apaan? Ini punya siapa nih? Oh banyak disuruh matiin dalam tadi. Deh itu tuh kan cakep. Ini kan punya Lukman kan tip doang, tip kecil kan nggak ada apa? Nggak ada apa nih? Nggak ada suaranya. Oh ini lagi nih. Ya tuh cakep. Oh berarti ini tadi suruh matiin nggak ada matiin. Ya deh tuh kan cakep tuh. Iya jelas kan di dalam. Jelas berarti ini nih pengaruhnya nih. Lu matiin deh. Udah kan jalannya kayak roda tukang es. Deh. Ini kan roda tukang es tuh. Lihat roda tukang es itu. Deh, yang roda tukang es biar es dorong. Kok musola banyak nyamuk, Man? Nah, ini kena nyamuk nih. Ini nyamuk rupanya datang nih karena rambut dibotakin naruhnya sembarangan nih. Naruhnya sembarangan nih. Naruhnya di mana? Dekat kuburan kali ya? Tumben nih nyamuk gatal amat tuh. Udah kita mau ngunjukin jinjin man. Yeah. Dah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena berbetulan kita ini belajar semen di sini doang dan Bukit Duri, jarang ngikut beberapa tempat seperti di Jalan Namro atau Gang Skip, jarang. Tapi kalau rombongan itu ada tuh, rombongan apa? Basuki. Kemudian juga kadang-kadang di rumah saudara Arnat tuh Jalan Otista. Kemudian kadang-kadang di mana tempat di Matraman, Masjid Matraman. Jadi ini pelajaran hubungannya masih ada ke sana. Di pokok-pokoknya ya, di mana ilmu selalu membawa keberkahan. Kita dengerin aja ya. Sebab ini ilmu satu penting buat ana, dua penting buat ente yang hadir. Sekalipun bukan ukuran kita, tapi kita jadi tahu tersebab pemberitahuan orang-orang soleh, para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namanya orang hidup, ya tentu punya usaha atau enggak ada usaha, berupaya sehingga dalam keseharian itu ada usaha dengan cara apapun juga. Yang jadi pandangan agama, nasihat agama, jangan sampai usaha yang kita kerjakan dalam keseharian menjadikan kita lupa dalam majelis ilmu agama. Kan begitu? Itu aja. Mau kaya silakan, mau pintar dianjurkan oleh agama, mau ngapain bebas sama agama. Tapi jangan lupa majelis ilmu agama. Sebab sehebat-hebat orang yang dia melupakan majelis ilmu agama, sementara dicari hartanya, tetap harta yang dicari pada masanya akan ditinggalkan, nggak manfaat, sehingga jadi dosanya, jadi nerakanya, jadi sesuatu yang bakal menyiksa dirinya sendiri. Jadi sebanyak harta yang dikumpulkan, ya,
di alam dunia, sementara dia lupakan majelis ilmu agama. Hartanya tadi Allah jadikan umpan api itu sendiri buat membakar orang yang cari harta di alam dunia, sementara dia lupakan majelis ilmu agama. Tuh, bisa dimengerti. Kita kepengen Allah Ta'ala pelihara di dunianya memadai rezeki kita, tapi agama juga ada di diri kita. Tuh, itulah kebahagiaan dunia akhirat. Buat hidup kita ada ya Allah tolong beri keberkahan. Buat kumpul di majelis ilmu agama pun dari sekedar kelebihan yang ada, ya Allah tolong beri sehingga aku dunia ku dapati, akhirat pun aku miliki. Itu yang dikatakan bahagia dunia akhirat. Nah, kita pengen Allah Ta'ala pelihara tuh bisa dua-duanya ya Allah. Gimana caranya Allah? Melalui majelis ilmu agama berjalan, sebab ada doa, ada sesuatunya, ada bimbingan dan sesuatunya kekurangan, dikasih doa sama guru, jalan dulu biar Tuhan kasih, biar Tuhan pelihara. Yang sekolah tuh, ngelihat yang dagang dagang, yang kerja, jalan kau. Semua itu bisa didapat dalam majelis ilmu agama. Satu di antara majelis ilmu agama yang punya sifat demikian. Nih majelis kita sebulan sekali di Cipinang Besar, di bawah pimpinan atau pengasuh terkemuka, tapi nggak pernah masuk pelatihan, Bapak Insinyur Haji Daman MSc. Termasuk dia. Sebab gua nggak di majelis taklim nih. Kamu Sali ngeboncengnya gimana deh? Kurang-kurang ntar gua ngecariin. Itu ya. Nah, urusan-urusan tadi tuh ya diatur oleh agama, jangan sampai dunia kau dapat tapi akhir atau puncak dari yang kau cari menuju neraka. Untuk mengetahui sejauh mana Allah Ta'ala memberikan jaring-jaring. Ngeri ya, Allah Ta'ala taruh ranjau-ranjau di alam dunia. Di mana ranjau tentu membawa bahaya. Buat siapa ya bahaya tadi? Buat orang yang belajar agama, buat orang yang tahu agama, buat orang yang kumpul di majelis ilmu agama, buat orang yang kepengen Allah Ta'ala pelihara hidup matinya beragama Islam. Tuh, bisa dimengerti maksudnya? Allah Ta'ala yang kasih ranjau-ranjau tadi. Nah, orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara sebagaimana Anda katakan tadi itu, ya dikasih tahu sama Allah Ta'ala melalui Rasulullah, melalui sahabat tabi'in, melalui para wali. Awas ranjau-ranjau itu terjadi. Meskipun Anda kumpul di majelis ilmu agama, tapi enggak diberitahu ranjau-ranjau yang ada di hadapan mata Anda, tetap belajar agama, kumpul di majelis ilmu agama, cari harta dunia dalam ibadah, tapi lupa ranjau-ranjau yang Tuhan tanamkan di alam dunia. Nah, yang tahu ranjau-ranjau sampai sejauh mana bahayanya, ya mereka para waliullah yang tahu ranjau-ranjau itu waliullah. Karena kita bukan wali, diberitahu oleh wali. Girang enggak? Girang ente. Siapa orang yang kena ranjau bisa selamat? Ada ya? Kena ranjau, buang meledak. Sedang ente pijak ranjau, selamat ya? Nggak ada yang selamat. Siapa orang bisa selamat di alam dunia? Meskipun dia ibadah, kalau dia nggak tahu ranjau yang ada, tetap ibadah, tinggal ibadah, tapi ranjau itu dirasakan tapi nggak terasa. Namun orang-orang tertentu dapat melihat itu ranjau sebetulnya. Sebagai apa? Tambah rezekinya, tambah jauh dari majelis ilmu agama. Tambah rezekinya, tambah jauh kepada orang-orang yang cinta agama. Tambah maju dan maju, lupa yang dia orang yang beragama Islam. Sehingga sesuatu urusan yang sifatnya membawa keuntungan di alam dunia sampai dia mati dari sudut pandang agama terlupakan sama sekali. Nah, wali Allah Ta'ala pelihara, tahu gitu-gituan, kita dikasih tahu jangan sampai dagang-dagang, usaha-usaha, kerja-kerja, ngojek, ibadah-ibadah, enggak tahu ranjau agama. Hati-hati. Sebab ranjau itu Tuhan yang beri. Melihat. Nah, Tuhan taruhin tuh ranjau. Ya, di iblis, di setan. Setan ganggu manusia yang beragama. Kok yang enggak ada agamanya enggak dibicarain ya? Orang kafir enggak dibicarain. Orang kafir enggak dibicarain. Yang dibicarakan nih kita nih orang-orang yang beragama Islam jangan sampai tuh enggak tahu ranjau sehingga seakan beragama padahal sudah jauh dari agama. Bisa dimengerti itu? Nah, beberapa sifat ranjau tadi tuh, satu istidraj. Istidraj kalau enggak ada nanti insyaallah ani kirimin Bang Daman ya. Ani kasih satu kopinya Bang Daman. Inti yang pengen kopi-kopiin aja. Oh iya, yang kepengen kaset-kaset anak kopi-kopiin ya Bang Daman. Itu Bang Daman jawab, yang udah kan Bib nggak bilang dikirimin. Iya nanti dikirimin man. Kita ngajar, udah aneh capek banget deh. Ngajar sebentaran deh. Tapi karena berkebetulan kita punya backing Teli Safalas, gue nggak takut sama cowboy. Begitu. Nyamuk banyak amat sih.
Ini rupanya yang bawa nyamuk sebetulnya bukan Bang Daman. Ade Husin nih, Bang Husin datang nggak kayak biji, megang payung. Kan was-was kita. Udah datang ngaji nggak kayak biji, megang payung. Anak ajak mau. Anak kita namanya orang baik, kita ajak orang jadi baik. Kok mau aja nggak kayak biji? Kan gitu. Rupanya didiri di mobil aneh dilihat nasi kebuli. Bisa aja dulu mau ikut. Emang ini bohongnya lagi. Sini udah ikut aja ntar makan nasi dari Bang Daman. Wah, langsung ikut bilang kita nggak bagi. Pak bagi Sin. Itu mu mana sih mu? Nggak ada mu. Hah? Oh ada. Mu ente kemana sih mu? Di Bukit Duri ada gak? Di Bukit Duri? Nggak ikut mu he? Kenapa mu? Ada sepeda jalan. Sekali lagi Allah Ta'ala pelihara kita punya jagoan masih kreditin sepeda 300.000 setahun, sebulan 30, bayarin aja. 30 25 mat. Sebulan 25, Anda beli Bang Daman, baru bayar 200.000. Kekurangannya ridoin aja. Kan begitu. Jangan malu itu, jangan gengsi. Ngeliat ke sepeda, wah asik. Sebenarnya kalau pakai sepeda tuh jangan 10 orang, 5 orang, 20 orang jalan. Itu 40 orang jalan. Kan asik. Tol kita stop. Lihat. Tol kita stop sebentar, Pak. Begitu. Kalau sekiranya mau nyetop begitu selama diomelin polisi gampang jaraknya. 2 orang lewat kencang di perapatan. Tapi jaraknya masih 25 meter. 2 orang lewat. Ciut. Kan orang kaget, berhenti gak? Berhenti, lewat lagi yang 2, ciut. Jadi jarak 10 meter 2 jalan. Sampai 45 menit. Tuh caranya begitu. Baru inti ada di seputar Indonesia. Rombongan, waduh. Itu Mursali ya. Musuhnya depan Mursali buat bendera Zadul Muslim Cipinang Besar. Orang yang dia tuh ayam kalkun siapa tuh? Yang pertama istidrot. Tuh istidrot begitu tuh. Oh dia tambah rezeki, tambah makmur, tambah sesuatunya, jadi semakin jauh sama majelis ilmu agama. Udah deh, biasa ngaji sebulan 4 kali, jadi sebulan 3 kali karena kayaknya. Dia biasa sebulan 3 kali, jadi sebulan 2 kali tahun karena makmurnya. Biasa sebulan 2 kali karena maju usahanya, tinggal sebulan sekali. Kebangetan maju, hilang sama sekali itu. Itu namanya istidroj. Nah orang yang udah begitu, udah deh, tinggal baca tahlil aja deh. Tinggal tunggu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diingetin, gua capek, gua sibuk, gua udah merepot orang. Terus diingetin semakin jauh. Udah, tinggal tunggu nasib innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis deh. Kalau berbetulan ada saudara atau kakak atau kenalan atau misanan yang nasibnya sebagaimana yang dikatakan di sini, Tuhan dikasih bayang-bayang begitu, tolong tegurin pelan-pelan. Jangan sampai punya nasib innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa dimengerti maksudnya? Harta yang itu kumpulkan dengan melupakan ajaran agama, bahwa harta tadi yakinkan sebagai umpan-umpan, sebagai alat untuk membakar ente punya jiwa atau diri ente. Akhirnya begitu. Jadi gimana caranya? Udah cari rezeki sambil doa, kumpul majelis ilmu. Begitu dan begitu. Enak gak? Enak. Tuh, mestinya begitu jadi orang ya. Itu yang pertama tadi menjadikan orang itu dari jauh-jauh sama agama, namanya istidraj. Satu di antara ranjau dalam agama. Itu namanya istidraj tuh. Keadaan tadi istidraj namanya itu. Tuh, naudzubillah min dzalik, assalamu alaikum ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, ya Rabb tolong pelihara kami jangan sampai kena istidraj gitu ya. Tsaniha yang kedua daripada ranjau dalam agama buat manusia yang beragama, al-kaidu kayak kita. Tipu daya. Ngerti ya? Tipu daya. Tahu tipu daya? Kayak perempuan, satu di antara tipu daya buat orang itu lupa sesuatunya tuh perempuan. Ya. Tahu perempuan ente? Gara-gara perempuan akhirnya ente lupa kewajiban. Gara-gara perempuan bertambah kikir dalam urusan kebaikan. Gara-gara perempuan akibatnya hancur sesuatu yang merupakan sasaran atau tujuan. Bisa dimengerti tuh, al-kaidu, tipu daya. Nah, tipu daya ini juga termasuk ranjau-ranjau buat orang yang beragama. Hati-hati ente. Boleh itu tipu daya kena sama ente, boleh kena sama aneh. Semasa nggak ada yang memberitahukan sifat-sifat ranjau, tetap orang yang berilmu tetap hancur hanya karena tipu daya. Bisa dimengerti ente? Bisa dimengerti ya? Seperti apa misalnya tipu daya tuh perempuan contohnya. Ya, itu satu di antara ranjau. Lihat, tipu daya apalagi wah banyak, terlalu amat sangat banyak tipu daya.
Ini dibicarakan satu per satu. Deh, tipu daya begitu, ya. Salituha yang ketiga daripada ranjau setan. Ya, al-makru, trik. Kayak kita penipuan, gerakan. Sesuatu yang amat tak disadari. Paham deh? Sesuatu yang enggak disadari sama orang. Kalau tadi istidraj pertama tuh begitu sifatnya. Kalau kedua al-kaidu, ya tipu daya. Ya. Di Al-Qur'an suka ada tuh. Ya. Yakiduna kaida. Mereka tuh orang-orang Yahudi Nasrani tuh, dengan antek-anteknya tuh berupaya mengadakan tipu daya. RCTI, SCTV, Indosiar, Antv, semua tipu daya yang menjadikan manusia lupa kepada sasaran agama, lupa kepada ajaran agama mereka sendiri yang beragama Islam. Ya, tipu daya itu dibuat dengan berbagai macam cara sehingga inti ibadah sama Allah Taala, inti punya pemikiran, inti punya sesuatunya udah dipengaruhi sama keadaan begitu. Itu kait namanya itu. Itu namanya kait tuh. Dang. Itu yang nyampak di mata. Kemudian ente Tuhan kasih punya kelebihan. Seperti contoh misalnya apa sih sebenarnya? Misalnya ada orang muallim atau ustadz atau kiai atau habib. Kelihatannya Tuhan pelihara punya kelebihan. Tahu punya kelebihan. Kalau ada orang sakit minta air baik. Ya, ente punya hajat susah, media dikasih doa. Jalan itu doa deh. Diam-diam dia juga doain hasil. Bisa dimutin deh. Nih. Di antara hal-hal semacam tadi sebetulnya ada ranjau. Sebetulnya ada ranjau tuh. Yang urusan ranjau tadi kalau kepijak meledak hancur lo. Sehingga berasa dirinya keren, berasa dirinya hebat, berasa dirinya macam-macam. Wajar dong kalau dia berasa begitu. Wajar gak? Wajar. Orang doain baik, orang doain hasil, orang doain macam-macam, Tuhan pelihara nyata bukti-buktinya. Wajar dia bangga dengan gitu-gituan. Dari kenyataan yang dilihat oleh dirinya dan orang tahu, dia lupa. Dia lupa. Iblis masuk tuh sehingga melupakan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbangga dengan kenyataan yang ada, dilupakan pemberi dari segala sesuatunya. Truk tuh. Bayangin ente. Bisa dimengerti? Enggak bedanya deh orang-orang yang sekarang kebanyakan begitu punya kelebihan macam-macam, kan enggak mau kumpul di majelis ilmu. Udahan yang megang duit banyak, yang kaya, udah mustahil mau kumpul begini. Ya, guru-guru agama juga yang kelihatannya bagaimana, udah mulain main bacaan deh. Iya, main bacaan. Supaya dapat apa? Supaya dapat untung melalui orang minta tolong. Yang asalnya ngajar udah nggak mau ngajar lagi. Ngajar kan capek, duitnya sekian. Tapi kalau nolongin orang sehari bisa 7 orang 10 orang, udah berapa ratus ribu. Kalau emang top dikit udah berapa juta. Kalau ngajar 1 jam, ya tuh diantaranya tuh ranjau-ranjau yang orang jarang menyadarinya. Tuh, ngelihat deh. Usaha makin maju. Ya, berasa dirinya berkah padahal sudah tidak ada dalam majelis ilmu agama. Tuh ranjau yang orang enggak tahu, dikasih tahu tetap enggak mau tahu. Itu namanya istidraj. Tunggu, sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tungguin aja. Wal makru trik, ini sesuatu yang luar biasa ente. Memang bukan ilmu-ilmu ente, tapi sekalipun bukan ilmu kita pernah kita dengar, berarti kita sudah tahu. Alhamdulillah. Tuh. Jadi antara tipu daya dengan trik-trik, nggak bedanya film. Jadi film waktu nembak kan bukan nembak benar. Ya kalau bintang film ditembak benar mati, ada nggak orang mau jadi bintang film? Ada nggak bintang film mau ditembak benar mati? Mau nggak? Agak. Nah kenapa itu? Ngeri ya? Dia tembak, deng, mati, keluar darah, cret. Padahal bukan peluru benar. Padahal dia nggak mati benar. Itu triknya jago. Oh iya, dalam pembuatan tadi triknya bagaimana tuh? Pelurunya keluar api, ada pesolnya. Tang. Kena kas, muncrat gak? Muncrat. Itu namanya trik. Trik tuh. Bisa dimengerti ente, paham gak sih? Itu namanya trik tuh. Dalam pembuatan film sejauh itu trik. Ini setan iblis. Begitu juga bagi orang yang beragama, nyelipnya sampai sejauh itu. Oh iya, sampai sejauh itu. Contoh anak pribadi. Aja doa dang. Ente rasain keberkahannya. Ente rasain. Nah, keberkahan yang ente rasakan, kemudian memang ane lihat begitu dan begitu. Ane berasa bangga. Berasa keren.
Nih lidah gue tajam nih. Tuh trik tuh, pedahal tuh. Allah Ta'ala kasih kekuasaan sama setan untuk mengabulkan apa yang Anda bacakan. Untuk mengabulkan apa yang Anda bacakan buat ente. Udah setan yang berperan. Kalau setan yang berperan udah gak ada Allah Ta'ala lagi. Waktu Anda baca doa, dang, ya. Anda lihat hasil yang ada. Ente rasakan keberkahan yang Anda bacakan. Padahal dalam urusan tadi ada setan yang berperan di dalam doa-doa Anda untuk Anda selalu bisa melihat hasil-hasil yang nyata dari doa-doa yang Anda bacakan. Anda jadi ngeliat gak? Ngeliat. Nah, di situ setan masuk. Brang. Tuh, setan masuk di situ. Anda nggak tahu. Bangga aja dengan keadaan Anda. Setan yang nunggangi. Tuh, makruh begitu tuh. Trik-triknya setan. Nyelip dalam kebaikan, nyelip dalam urusan-urusan yang Masya Allah, setan masuk. Oh, saya bang tahu. Itulah ranjau-ranjau. Ranjau pertama istidraj, ranjau kedua al-kaidu, ranjau ketiga apa namanya al-makru. Tuh, trik-triknya kalau kayak tipu daya. Tuh, makru trik. Tuh, hebat kan ente. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia boleh membuat trik-trik sehingga orang Islam lupa akan ajaran agamanya. Ya, manusia boleh berbuat sesuatu, mengadakan tipu daya dengan propaganda sesuatunya untuk manusia lupa akan sasaran agama dan ajaran agama Islam dan sesuatunya. Kan begitu? Oh iya. Tapi orang-orang pilihan tetap Allah Ta'ala pelihara. Kenalin tuh trik-trik dan tipu daya yang berbentuk ranjau-ranjau yang menjadikan diri dia lupa sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih tahu. Allah Ta'ala yang pelihara begitu-begitu. Sehingga trik berjalan demikian pesat. Ya, tipu daya demikian kuat di seputar muslimin sehingga lupa akan ajaran agama Islam. Bagaimana yang ajaran Islam membawa keuntungan, kebahagiaan dunia akhirat, lupa gara-gara tipu daya dan trik-trik yang berjalan sedemikian hebat dan pesat lagi kuat. Orang-orang tertentu yang Allah pelihara bisa melihat. Nggak bisa loh. Kemana lo jalan gua tahu. Ya, nggak bisa loh. Tuh, lihat orang-orang yang Allah pelihara sejauh itu ini. Manusia nggak tahu, nggak terpelihara. Tuh, berkah ilmu syariat agama seharusnya orang yang nggak tahu jadi tahu. Berkah ilmu syariat agama seharusnya manusia-manusia yang ada dalam trik, yang ada dalam tipu daya, kan mereka nggak menyadari. Seharusnya berkah guru-guru agama, berkah khotib, berkah mubaligh, berkah muallim, berkah kiai, berkah habib yang berilmu begitu menyampaikan ilmu. Seharusnya orang awam yang ada dalam tipu daya setan dan trik-trik iblis tahu seharusnya bahwa mereka ada dalam tipu daya setan, iblis dan sejenisnya. Tapi nyatanya nggak pernah jadi tahu. Yakinkan orang itu sudah ada dalam trik dan tipu daya iblis dan setan dan sejenisnya. Orang-orang yang berilmu tadi udah kena trik, udah kena apa ya? Udah kena tipu daya, udah kena istidraj. Sebab dia nggak lihat orang sih. Yang orang ada dalam apa ya? Dalam tipu daya iblis, setan dan anak buahnya, ifrit-ifrit, nggak tahu yang seharusnya dengan ilmu agama kan tahu tuh. Ranjau-ranjau, setan tahu nggak? Nyatanya nih nggak tahu. Yakinkan yang timbul nggak tahu apa-apa. Karena yang bicara urusan agama, dakwah agama, nasihat agama, bukanlah manusia-manusia yang Allah Ta'ala pelihara, sehingga dia nggak bisa memelihara manusia dari tipu daya iblis. Gimana bisa memelihara? Dirinya nggak tahu. Kan pemeliharaan terjadi setelah kita tahu. Karena orang itu nggak tahu, udah lo media sama. Jangan ngertiin deh. Bisa dimengerti tuh. Ini ilmu bukan ilmu kita ini. Ini bukan dikata ilmu orang beragama, bukan dikata ilmu orang yang tahu ilmu agama, bukan dikata ilmu ulama. Ilmu semua orang yang punya iman. Orang yang punya iman mesti tahu gini-ginian. Sebab apabila ini rontok, nggak diketahui, rontok iman dikit ke sedikit dari hati setiap insan. Rontok imannya. Kita alhamdulillah meskipun bagaimana juga, ya Rob tolongin dah, dikit-dikit aku jadi tahu. Selamatkan dulu ente punya diri dari tipu daya iblis yang model-model begitu. Baru kita bisa selamatin keluarga, kenalan baik-baik kita dikit ke sedikit. Kan untung duit dapat, bahaya terhindar. Hasil yang kita kumpulkan nyata di mata, kelihatan alhamdulillah. Tuh, untung enggak? Untung dagang capek-capek tapi untung enggak ketahuan. Numpang tanya, udah untung enggak ketahuan, ya Allah ibadah ketinggalan. Ngaji kagak, apa kagak. Walah, manusia 2 kali rugi tuh hidupnya. Tapi kalau kita kumpulin dagangan untung dikit-dikit, nyata kita di hadapan, sementara dari segi agama kita pun miliki, majelis ilmu waktunya datang, alhamdulillah. Iya kan ya? Enak enggak? Enak, enggak ada yang sia-sia hidup. Bisa dimengerti itu ya? Rabi'uha imla.
Tuh. Jadi satu, nih ranjau-ranjau bagi orang yang beriman. Satu, ranjaunya apa? Istidraj. Kedua, kaidun, tipu daya. Ketiga, makrun, trik-trik. Keempat, al-imla. Ini imla bukan imla bahasa Arab. Ya, dictation atau dikte, bukan dictation, bukan. Itu. Ini imla kayak kita pengunduran waktu atau tempo dari sesuatu. Ya, misalnya Anda datang jam 8. Aduh, capek. Itu. Anda undurin tuh waktu dari jam 8 ke jam 9. Itu. Ngeri ya? Dari jam 8 sudah kelaziman, mundur lagi setengah 10. Iya. Dari jam 8 ya musinya udah ada, mundur lagi sampai jam 10. Itu namanya imla, diberi tempo sejauh itu, tapi nggak sadar bahwa seharusnya pengajian jam 8. Musinya datang jam 8. Kan begitu. Nyatanya dari waktu ke waktu bertambah lambat, bertambah telat dan sesuatunya. Tapi Anda nggak menyadari bahwa kewajiban Anda seharusnya jam 8. Ini namanya imla. Namanya imla. Ketentuan jam 8 nyatanya diundur karena sesuatu sebab atau soal belundur tuh waktu, mundur. Kan begitu? Nih, itu arti imla tuh. Bukan imla dictation atau dikte, bukan. Kalau imla dalam arti dictation atau dikte ketahuan. Misalnya, Bapak pergi ke sekolah. Bapak lu sekolah kagak ngajar. Bapak pergi ke sekolah naik sepeda yang beli ame Bang Daman Telisa Palas kita. Kan gitu. Itu namanya dikte. Itu yang denger langsung mindain. Ini pengertian imla di sini bukan itu. Iya, seharusnya jam 8 sampai, nyatanya karena persoalan jam 8 lewat 10, jam 8 lewat 20, setengah 9, jam 9, setengah 10. Di luar kesadaran. Seharusnya jam 8. Nah, ini imla. Imla satu di antara ranjau-ranjau yang wali-wali kasih tahu. Sebagai contoh, mana? Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh. Di mana imla ini jatuhnya dia sama orang kafir. Wala tahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khaira li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Ane enggak berani ngertiin Al-Qur'an, pengertiannya maksudnya begini aja kurang lebih, mohon maaf ridho. Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladziina kafaru, jangan kau kira, jangan kau duga dan jangan kau sangka. Ya. Alladziina kafaru, manusia-manusia yang tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Ta'ala nih. Jangan kamu kira, jangan kamu duga, jangan kamu terka, jangan kamu sangka-sangka yang bahwasanya manusia-manusia yang sudah tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya, annama numli lahum khaira li anfusihim, yang kami berikan kepada mereka tenggang waktu, masa-masa tambah mundur, umur tambah panjang, negara tambah maju, kemudian pembangunan tambah besar buat orang-orang kafir, terus. Jangan kamu kira bahwa kami berikan semua itu khairan li anfusihim, menjadi bawa kebajikan buat mereka. Tuh Allah Ta'ala kasih tahu, jangan kamu kira waktu, masa, yang tempo yang kami telah tetapkan demikian kami nyatanya ulur. Tuh buat orang-orang kafir, semua itu menambah mereka jadi baik. Jangan kamu kira begitu ya. Bisa dimengerti maksudnya ente? Bisa ngerti ya? Ente mesti mati jam 8 malam. Oh iya. Karena kenapa Allah Ta'ala pandang ente orang yang selalu amat bejat, dikasih panjang sampai jam 11 malam, tunggu bola selesai. Oh iya, pas mau gol baru lo mampus. Bisa dimengerti ente? Terus berarti tuh, mesti jam 8 mati, ente dikirim jam 9. Antara jam 8 sampai jam 11 ini dosa atau pahala? Dosa. Tuh Tuhan gituin. Bisa ngerti ente ya? Wala tahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum annama numli lahum khairan li anfusihim. Jangan kamu kira bahwasanya orang-orang yang enggak iman dan enggak percaya kepada Allah Ta'ala, ya tentu orang enggak iman, enggak percaya kepada Allah Ta'ala, di samping sudah nasib jadi orang kafir, dari orang Islam keluar di luar kesadaran gara-gara ranjau istidrot, gara-gara ranjau kaidun, gara-gara ranjau makrun, gara-gara ranjau nih imla. Bisa terjadi orang Islam padahal dia sudah murtad. Bisa jadi orang Islam akhirnya karena miskin berlebihan pindah agama, berarti udah kafir kan? Pas jadi orang kafir enak gak? Enak, dapat bantuan kiri kanan, mobil dapat, enak gak deh? Kalau inti orang yang diiman nggak bakal ngirim yang begituan. Kalau inti orang yang diiman nggak bakal ngirim orang kafir yang semakin kaya, semakin hebat. Ada, karena inti kebanyakan orang Islam itu mata gitu-gituan, sehingga lihat orang kafir demikian kaya dan kaya, ngiri kok orang Islam miskin. Tuh, bukti yang Anda nggak diiman di situ. Ngirim orang kafir, orang kafir. Nggak ada orang mukmin iri orang kafir. Justru menghindar dari sifat kekafiran.
Padahal orang mukmin mampu berbuat banyak. Tapi karena berbuat banyaknya hanya untuk pribadinya, sehingga ya sudah, itulah satu di antara ranjau-ranjau yang dialami oleh orang Islam yang kaya-kaya tapi berbuat hanya untuk diri pribadinya, des keluarganya doang. Tuh di antaranya itu ranjau-ranjau yang ada sama orang yang beragama. Wala tahsabanna alladziina kafaru, jangan kau kira bahwa seorang yang telah kafir, mereka yang ingkar sama Allah Taala, ingkar kepada Rasulullah, enggak iman dan sesuatunya itu, termasuk bisa terjadi sama orang Islam. Ya. Annama numli lahum khairan li anfusihim. Yang hanya saja ini kami kasih tempo mereka, umur tambah kelihatannya enak, semua kenikmatan didapati, dikiranya khairan li anfusihim, jadi bawa baik sama mereka. Nah begitu. Habis gimana dong? Innama numli lahum, hanya saja kata Allah Taala, kami beri mereka tempo, waktu untuk terus bangun, terus sebentar gempa menenggelamkan semua yang Anda bangun. Sementara siksa ilahi menenggelamkan, merenggut nyawa-nyawa Anda dengan siksa dunia yang nyata. Neraka dunia aku akan alami. Krak. Untung dapat ya waktu ngebangun. Untung terus. Akhirnya prak. Ditibanin misalnya itu. Ditenggelamkan ke bumi. Fasabat bihimul ardu. Bumi yang tenggelamkan ente ya. Sementara tempo tetap berjalan, dikasih waktu terus. Tarik terus, kejar terus, bangun terus. Enggak kenal Allah Taala. Terus selesai. Blak. Bukti nyata di dunia. Nyata gak kejadian-kejadian semacam itu? Nyata. Tapi gak merasa tetap. Tuhan yang jawab, innama numli lahum, hanya saja kami berikan tempo buat mereka. Jadi tambah enak. Untuk apa? Liyazdadu itsma, untuk bertambah dosa mereka. Tambahnya suatu dosa berarti tambahnya siksa, meskipun itu jatuhnya sama orang kafir. Orang kafir kan udah ketahuan neraka jahanam. Dosa yang dilakukan bertambah siksanya. Kekufuran itu merupakan siksa yang kekal abadi. Karena sifat kafir tadi, nggak mungkin bisa Allah Ta'ala keluarkan daripada siksa neraka jahanam. Nah, kafiran tadi stempel kaumin ahlin nar, termasuk manusia yang disiksa Allah Ta'ala kekal abadi, orang-orang kafir yang nggak percaya sama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kan begitu? Nah, dosa yang dikerjakan justru menambah, liyazdadu itsma, buat tambah dosa, berarti tambah dosa plus stempel yang ada dicoret-coret lagi. Siksaan. Apa ente? Tambah banyak lagi siksaannya. Deh, begitu. Bisa dimulai itu? Dah, capek. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah. Subhanallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك المرتفع. اللهم إنا نسألك باسمك المرتفع. اللهم إنا نسألك باسمك المرتفع الذي تكرم به من شئت من أوليائك. الذي تكرم به من شئت من أوليائك. الذي تكرم به من شئت من أوليائك. وتلهم الصفا من أحبابك. وتلهم الصفا من أحبابك. وتلهم الصفا من أحبابك. أن تأتينا برزق واسع من لدنك. أن تأتينا برزق واسع من لدنك. أن تأتينا برزق واسع من لدنك. نقطع به علائق الشيطان.
نقطع به علائق الشيطان نقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا المجاهدين معنا في سبيلك ومن يحسن إلينا ويساعدنا من الآباء والأمهات والشبان والفتيات من الآباء والأمهات والشبان والفتيات من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خصوصا الحاضرين بهذه الليلة المباركة خصوصا الحاضرين بهذه الليلة المباركة خصوصا الحاضرين بهذه الليلة المباركة من اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ولبيته وذريته وأصحابه أجمعين وتابع التابعين من أئمة الدين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين فأنت الحنان المنان فأنت الحنان المنان فأنت الحنان المنان القديم الإحسان القديم الإحسان القديم الإحسان اللهم الساعة الساعة اللهم الساعة الساعة اللهم الساعة الساعة اللهم إنا نسألك باسمك المرتفع اللهم إنا نسألك باسمك المرتفع اللهم إنا نسألك باسمك المرتفع الذي تكرم به من شئت من أوليائك الذي تكرم به من شئت من أوليائك الذي تكرم به من شئت من أوليائك وتلهم الصفا من أحبابك وتلهم الصفا من أحبابك وتلهم الصفا من أحبابك أن تأتينا برزق واسع من لدنك أن تأتينا برزق واسع من لدنك أن تأتينا برزق واسع من لدنك نقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا الأخيار نقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا نقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا المجاهدين معنا في سبيلك ومن يحسن إلينا ويساعدنا من الآباء والأمهات من الآباء والأمهات من الآباء والأمهات والشبان والفتيات والشبان والفتيات والشبان والفتيات خصوصا الحاضرين بهذه الليلة خصوصا الحاضرين بهذه الليلة خصوصا الحاضرين بهذه الليلة مع اليسر والسهولة مع اليسر والسهولة مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة والسلامة والعافية والبركة والسلامة والعافية والبركة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبحرمة أزواجه الطاهرات وبحرمة أزواجه الطاهرات وبحرمة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وتابع التابعين من أئمة الدين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين فأنت الحنان المنان فأنت الحنان المنان فأنت الحنان المنان القديم الإحسان القديم الإحسان القديم الإحسان فأنت الحنان المنان القديم الإحسان فأنت الحنان المنان القديم الإحسان فأنت الحنان المنان القديم الإحسان اللهم الساعة الساعة اللهم الساعة الساعة اللهم الساعة الساعة
اللهم إنا نسألك باسمك المرتفع الذي تكرم به من شئت من أوليائك، الذي تكرم به من شئت من أوليائك، وتلهم الصفا من أحبابك، وتلهم الصفا من أحبابك، وتلهم الصفا من أحبابك، أن تأتينا برزق واسع من لدنك، أن تأتينا برزق واسع من لدنك، أن تأتينا برزق واسع من لدنك، نقطع به علائق الشيطان، نقطع به علائق الشيطان، نقطع به علائق الشيطان من قلوبنا، من قلوبنا، من قلوبنا، من قلوبنا، وقلوب أصحابنا، وقلوب أصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا، وتلاميذنا وتلميذاتنا المجاهدين معنا في سبيلك، المجاهدين معنا في سبيلك، المجاهدين معنا في سبيلك، ومن يحسن إلينا ويساعدنا، ومن يحسن إلينا ويساعدنا، ومن يحسن إلينا ويساعدنا، نقطع به علائق الشيطان، نقطع به علائق الشيطان، نقطع به علائق الشيطان من قلوبنا وقلوب أصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا المجاهدين معنا في سبيلك، ومن يحسن إلينا ومن يحبنا من الآباء والأمهات والشبان والفتيات، من الآباء والأمهات والشبان والفتيات، من الآباء والأمهات والشبان والفتيات، خصوصا الحاضرين بهذه الليلة، خصوصا الحاضرين بهذه الليلة، خصوصا الحاضرين بهذه الليلة، من يسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبحرمة أزواجه الطاهرات، وبحرمة أزواجه الطاهرات، وبحرمة أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين، وتابع التابعين من أئمة الدين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين، فأنت الحنان المنان القديم الإحسان، فأنت الحنان المنان القديم الإحسان، فأنت الحنان المنان القديم الإحسان. اللهم الساعة الساعة، اللهم الساعة الساعة، اللهم الساعة الساعة، بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين، بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين، بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا من ذكر الناس، 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 ومن العوارض من جبالهم، ومن العوارض من جبالهم، ومن العوارض من جبالهم، ومن العوارض من جبالهم، ونجنا من شرهم، ونجنا من شرهم، ونجنا من شرهم، ونجنا من شرهم، ونجنا من شرهم،
وأغننا بخيرك عن خيرهم 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 وتولنا بالخصوصية من بينهم وتولنا بالخصوصية من بينهم وتولنا بالخصوصية من بينهم إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا رحمتك الواسعة اللهم ارحمنا رحمتك الواسعة